Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Munawar dengan NIM 24110049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi servis strategi LMS di perguruan tinggi untuk memenuhi suatu tugas manajemen layanan teknologi informasi. Kita next. Nah, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Proses belajar mengajar yang dulu sebelumnya tatap muka, sekarang sudah banyak digunakan secara online atau hybrid. LMS hadir sebagai solusi untuk mengelola materi, tugas, diskusi, dan evaluasi pembelajaran. Tapi di lapangan sering kita temui LMS itu sering yang sulit diakses, tampilannya kurang user friendly, atau sering error saat banyak pengguna. Hal ini terjadi karena LMS sering dibangun hanya untuk fokusnya ke sisi teknis tanpa perencanaan layanan yang matang. Oleh karena itu, LMS perlu dipandang sebagai layanan teknologi informasi yang harus memberikan kenyamanan dan nilai bagi penggunanya. Kita next. Nah, apa sih itu service strategi? Service strategi merupakan salah satu tahapan dalam IT service management. Intinya, service strategi ini membahas strategi atau arah dari sebuah layanan TI. Di tahap ini ditentukan layanan apa yang akan dibangun, siapa yang akan menggunakan layanan tersebut, dan manfaat apa sih yang akan diharapkan. Dalam pengembangan LMS, service strategi ini menjadi fondasi utama agar sistem yang dibuat itu benar-benar sesuai kebutuhan kampus, dosen, dan mahasiswa, bukan hanya sekedar mengikuti tren teknologi, tapi untuk berkelanjutan. Kita next. Nah, tujuan dari service strategi ini adalah memastikan layanan TI memberikan nilai yang nyata dalam konteks yang supaya konteks LMS. Service strategi ini bertujuan supaya LMS selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, mulai digunakan oleh penggunanya setelah terdapat berjalan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya memikirkan LMS bisa dipakai sekarang, tapi juga bagaimana sih sistem ini bisa terus digunakan dan dikembangkan di masa depan. Kita next. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi stakeholder di LMS. Dalam penggunaan LMS, ada beberapa stakeholder yang terlibat. Yang pertama itu mahasiswa sebagai pengguna utama yang mengakses materi dan mengumpulkan tugas. Yang kedua yaitu dosen yang berperan sebagai pengelola pembelajaran dan penilaian. Yang ketiga itu admin akademik yang mengatur data dan sistem. Yang keempat itu manajemen kampus sebagai pengambil kebijakan. Dan yang terakhir, tim IT sebagai pengelola teknis LMS. Jadi semua stakeholder ini mempunyai peran dan kebutuhannya berbeda, sehingga penting untuk diidentifikasi sejak awal agar LMS ini bisa diterima dan dimanfaatkan secara optimal. Kita next. Nah, kita menganalisis dulu kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan ini berguna atau bertujuan untuk mengetahui fitur dan layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap LMS. Jadi setelah kita mengetahui LMS ini siapa saja stakeholder di LMS, maka berikutnya itu adalah menganalisis kebutuhan ke masing-masing pengguna. Itu mahasiswa membutuhkan LMS yang dapat mudah diakses, bisa digunakan kapan saja, dan mendukung proses pembelajaran. Juga bisa melihat nilai dari progres belajar. Itu yang kedua yaitu dosen. Dosen itu membutuhkan fitur untuk mengelola kelas, mengunggah materi, memberikan tugas, dan melakukan penilaian setelah memonitoring kehadiran dan aktivitas mahasiswa. Sementara itu, admin akademik itu membutuhkan sistem yang bisa mengelola data pengguna, mata kuliah, dan menghasilkan laporan akademik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka LMS berpotensi jarang digunakan. Kita next. Kebutuhan LMS ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan ketiga kebutuhan organisasi. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, yaitu fitur utama itu seperti manajemen kelas, tugas, dan penilaian. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional, yaitu seperti kemudahan penggunaan, keamanan data, dan stabilitas sistem. Yang ketiga itu adalah kebutuhan organisasi, yang dimana LMS ini akan sesuai dengan kebijakan dan SOP perguruan tinggi serta mudah dikembangkan di masa depan.
Kita next. Itu yang next slide selanjutnya itu value proposition LMS. LMS ini dirancang dengan baik akan memberikan nilai bagi semua pihak. Nilai bagi mahasiswa yaitu akses pembelajaran yang fleksibel kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu kemudahan mengakses materi, tugas, dan nilai. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian dan efektivitas belajar. Dan untuk value-nya bagi dosen adalah mempermudah pengelolaan kelas dan materi, serta proses penilaian lebih cepat dan terstruktur dan memonitoring aktivitas dan progres mahasiswa. Dari segi value bagi perguruan tinggi, yaitu pertama efisiensi proses akademik, meningkatnya kualitas layanan pendidikan, serta mendukung pembelajaran online dan hybrid serta meningkatkan citra institusi berbasis digital. Inilah yang disebut value proposition, yaitu nilai dasar LMS bagi penggunanya dan institusi. Kita next. Nah, dari segi strategi dan biaya resiko LMS, yaitu yang pertama strategi biaya LMS. Dalam pengembangan LMS ini, biaya juga menjadi pertimbangan penting. Kampus dapat menggunakan LMS open source dan cloud server untuk mengefisiensikan dan mendekatkan biaya. Selain itu, pengembangan sistem dapat terus secara bertahap sesuai kebutuhan. Namun, terdapat beberapa risiko seperti gangguan sistem, kebocoran data, dan rendahnya tingkat adopsi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi seperti backup sistem, penerapan keamanan data, serta pelatihan dan sosialisasi bagi pengguna LMS. Kita next. Nah, di sini ada indikator keberhasilan LMS. Keberhasilan penerapan Learning Management System atau LMS dapat diukur dari sejauh mana sih sistem tersebut digunakan dan diterima oleh pengguna. LMS dikatakan berhasil apabila aktif digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pembelajaran dalam proses pembelajaran, serta mampu mendukung kegiatan akademik secara efektif. Tingkat kepuasan pengguna juga menjadi indikator penting yang dapat dilihat dari kemudahan penggunaan, kelancaran akses, dan minimnya kendala teknis. Karena itu, stabilitas sistem merupakan faktor utama dalam menilai keberhasilan LMS. LMS harus memiliki waktu aktif yang tinggi, performa yang baik, serta mampu menangani jumlah pengguna yang besar tanpa gangguan yang berarti. Evaluasi dan pemantauan secara berkala diperlukan agar LMS dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi di masa depan. The next. Nah, di sini dapat disimpulkan sebagai kesimpulan, servis strategi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan LMS di perguruan tinggi. Dengan menerapkan servis strategi, LMS dikelola sebagai layanan teknologi informasi yang berorientasi pada nilai dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, LMS dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.